Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Ridanur dengan NIM 2402062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum botani umum yaitu akar dengan dosen pengampu yakni Encik Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama-tama latar belakang. Akar merupakan organ vital pada tumbuhan. Semua tumbuhan berpembuluh mempunyai akar. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Selain itu, biasa juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, namun fungsi yang tidak kalah penting adalah memperkokoh berdirinya tumbuhan tersebut di atas tanah. Seperti pondasi sebuah bangunan. Semakin bagus struktur pondasinya, maka semakin kokoh bangunan itu berdiri. Demikian juga pada tumbuhan. Akar adalah penunjang utama bagi kokoh atau tidaknya tumbuhan tersebut. 2 tujuan praktikum. 1. Mengetahui susunan akar dan perkembangan akar ke arah sistem akar tunggang dan serabut. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur morfologi dan anatomi akar. 3. Menjelaskan proses terbentuknya akar tunggang dan akar serabut. 4. Menjelaskan modifikasi akar. 3. Alat dan bahan. Alatnya mikroskop cahaya, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, kobokan, pipet tetes, dan lampu spiritus. Bahannya akar bayam duri. 4. Langkah kerja praktikum. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop cahaya dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Buatlah irisan melintang akar bayam duri setipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada kaca benda yang sudah ditetesi air. Tutuplah dengan gelas penutup. Amatilah dengan mikroskop pada pembesaran lemah. Pertama-tama, bersihkanlah kaca benda atau preparat hingga bersih. Irislah dengan melintang akar bayam duri setipis mungkin. Lalu letakkan pada kaca preparat dan teteskan air di atasnya. Kemudian, amatilah dengan mikroskop pada pembesaran lemah. 5. Hasil praktikum akar. Pertama itu jagung zeamais. Kedua itu alang-alang imperata cylindrica. Ketiga itu bayam duri amaranthus spinosus. Keempat itu kangkung Impomoea aquatica. Hasil: mengetahui sel di dalam akar jagung, akar alang-alang, akar bayam duri, dan akar kangkung yang berbeda-beda bentuk setiap akar. 6. Pembahasan. 1. Jagung zeamais. Bagian yang terlihat, potongan melintang akar jagung menunjukkan beberapa bagian sel seperti epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Stele terlihat berada di pusat dikelilingi oleh korteks yang luas. Teori, akar jagung adalah akar serabut, di mana sistem pembuluh berada di tengah, dikelilingi oleh lapisan korteks yang berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi. Endodermis pada jagung mengatur masuknya air dan mineral ke stele, yang terdiri dari xilem dan floem untuk transportasi zat. 2. Alang-alang imperata cylindrica. Bagian yang terlihat, pada gambar ini terlihat bagian sel yang khas dengan stele besar di tengah, dikelilingi oleh endodermis dan korteks. Teori, alang-alang memiliki adaptasi morfologi yang kuat terhadap lingkungan yang kering atau tandus. Lapisan korteks yang tebal membantu dalam penyimpanan air. Stele yang besar memperlihatkan jaringan vaskular yang penting untuk mengangkut air dan mineral melalui
xilem serta nutrisi melalui floem. 3. Bayam duri, Amaranthus spinosus. Bagian yang terlihat, bagian korteks yang cukup jelas dengan sel-sel yang terlihat lebih longgar dan jaringan pembuluh di bagian tengah stele. Teori, bayam duri adalah tanaman dikotil yang memiliki perbedaan antara jaringan xilem dan floem yang teratur dalam stele. Korteks pada tanaman ini mengandung banyak sel parenkim yang berfungsi untuk menyimpan air dan makanan, serta membantu dalam transportasi zat-zat ke stele. 4. Kangkung, Ipomoea aquatica. Bagian yang terlihat, pada potongan akar kangkung, terlihat lapisan korteks yang cukup tebal dan jaringan pembuluh di bagian tengah. Teori, kangkung sebagai tanaman air, memiliki struktur akar yang adaptif terhadap lingkungan berair. Korteks yang tebal membantu dalam proses pertukaran gas dan penyimpanan air. Sementara stele yang terdiri dari xilem dan floem penting untuk transportasi zat. Jaringan pembuluh kangkung beradaptasi untuk mengambil air secara efisien dari lingkungan sekitarnya. 7. Kesimpulan. 1. Dalam praktikum ini mahasiswa atau mahasiswi dapat mengetahui tentang anatomi yang terstruktur pada akar beberapa tanaman. 2. Menunjukkan bahwa dalam komoditi tanaman terdapat berbagai macam akar yang berbeda-beda, tergantung jenisnya. Misal pada akar bayam duri memiliki akar tunggang dan akar pada alang-alang termasuk akar serabut. Berikut merupakan dokumentasi kegiatannya. 9. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum botani umum akar. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.